Halo Sobat Sinak Nursery, kembali lagi di channel Sinak Nursery. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kami akan membahas tentang beberapa bambu yang ada di Sinak Nursery. Pengen tahu? Langsung gas aja yuk. Oke, kita mulai ya guys ya. Pertama, yang ini namanya bambu ampel. Bambu ampel ini kadang tumbuh liar di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir sungai gitu, ada kadang. Terus cara penanamannya, bambu ampel ini cukup mudah. Bambu ampel bisa di stek ya. Stek itu yang dipotong atau dipangkas langsung ditancap kayak gitu, dia bisa hidup. Tapi dengan cara yang benar, dengan media yang benar ya. Terus selanjutnya dari bambu ampel ini mirip dengan bambu Bali ya. Kalau bambu Bali itu batangnya kalau dibandingkan bambu ampel lebih keras bambu ampel. Terus bambu Bali itu ukuran batangnya tidak bisa sebesar bambu ampel, berarti bambu ampel lebih besar batangnya ketimbang bambu Bali. Fungsinya juga berbeda. Bambu ampel biasanya bisa diperuntukkan untuk penahan longsor. Dia suka tempat yang panas. Kelebihan lainnya, rebungnya atau bambu mudanya bisa dimakan dengan cara memasak yang benar ya. Terus yang menarik dari bambu ampel ini, buat hiasan taman bisa, tapi dengan perawatan yang baik dan benar juga ya. Saran saya kalau menanam bambu ampel di tempat yang panas, penyiraman air yang cukup. Yang selanjutnya ini ada bambu Bali yang barusan saya bicarakan, yang mirip dengan bambu ampel. Kalau bambu Bali ini bisa buat taman, buat hiasan gitu di luar, di halaman. Terus tempatnya sama juga, tempat yang panas, dia juga suka tempat yang dingin. Bambu Bali dipercaya sebagian orang untuk tolak balak atau penangkal makhluk-makhluk yang makhluk-makhluk yang kurang yes gitu ya, yang tidak seperti manusia, tidak seperti saya gitu ya, sanggep baik gitu ya, dengan maksudnya saya ya. Beberapa orang percaya buat penangkal makhluk halus gitu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau bambu Bali ini mirip dengan bambu ampel. Hati-hati kalau mau membeli bambu, jangan sampai keliru. Bambu Bali ini mirip dengan bambu ampel, cuma batangnya ini lebih lunak. Kalau dipegang mungkin bisa kerasa ya, kalau nggak megang nggak bisa kerasa. Ini dia nggak lunak sih, tetap keras. Cuma kalau dibandingkan bambu ampel jauh lebih keras bambu ampel. Ketebalan batangnya juga beda. Terus diameter batangnya nanti kalau udah sama-sama besar itu beda. Bambu Bali tidak bisa sebesar bambu ampel, tadi sudah saya jelaskan ya. Ini itu aja kalau untuk bambu Bali. Terus selanjutnya set, ini bambu Jepang. Iya, yang berikutnya bambu Jepang. Bambu Jepang ini juga suka tempat yang panas, nanamnya di tempat yang panas. Kelebihan bambu Jepang itu biasanya buat pagar, buat batas pekarangan gitu, atau fungsi lain bisa untuk agar yang di dalam rumah itu tidak mudah tidak mudah diambil orang. Oh ya, tidak mudah diambil orang ya guys ya, tidak mudah diambil orang. Maksud saya bukan tidak mudah diambil orang, buat yang suara di dalam rumah, misal di dalam rumahnya itu berisik gitu, nanti yang keluar itu suaranya bisa tertahan sama bambu Jepang ini ya, bisa untuk peredam suara atau kedap suara. Begitupun sebaliknya, suara yang dari luar masuk ke dalam rumah itu juga berkurang, karena kalau bambu Jepangnya itu ditanam di depan-depan rumah gitu. Salah satu fungsinya itu lagi. Terus bambu Jepang ini bisa tumbuh tinggi
sampai mungkin bisa 5-6 meter atau mungkin lebih. Kalau ukuran batangnya, nah saya lihatnya segini paling besar ya, kira-kira selingkar, aduh angel temen, selingkar tangan saya gini lah. Ini kira-kira ya 7-10 cm lah, batang paling besar. Batangnya lurus, bagus, gue cagak kena. Terus buat berbagai macam lah fungsinya, banyak sekali. Bagus nih, batangnya lurus, tidak gampang ambruk, tidak mudah rubuh. Kalau kena angin besar paling dia cuma mentiung, walaupun udah tinggi itu tidak mudah roboh dia. Di pinggir-pinggir jalan buat batas-batas pekarangan gitu banyak sekali ditemukan, bisa dicari di pinggir jalan. Tidak disirami kalau udah benar-benar hidup, penyiramannya nunggu air hujan juga bisa. Kalau bambu itu memang gampang sebenarnya kalau udah hidup. Kalau baru nanam ya jangan jaga ke hujan, mati tuku meneh, buat duit meneh, sambat. Next, bambu cendani. Ini bambu cendani bentuknya kayak gini ya, dia batangnya banyak, tempatnya panas. Sama kebanyakan bambu memang tempatnya panas ya penanamannya. Bambu cendani ini batangnya kecil, tidak bisa besar seperti bambu ampel, bambu Jepang, bambu Bali itu nggak bisa. Dia paling kalau tumbuh meninggi, cabangnya bertambah, daunnya juga lebih kecil-kecil, cantik gitu buat pojokan-pojokan rumah, bisa buat taman-taman gitu. Maksimal diameter batang bambu cendani ini 3 cm ya, 3 cm. Bentuknya juga lebih minimalis. Kalau buat taman ini cantik sekali, apalagi belinya di nursery. Perawatannya sama seperti bambu biasa, penyiraman cukup. Kalau hujan ya biasa disiram, tempatnya panas tadi udah saya kasih tahu ya. Selanjutnya ada bambu air. Bambu air ini beda, agak berbeda ya, agak berbeda sama bambu-bambu lain karena namanya juga bambu air. Dia suka air, bukan suka kamu ya, dia suka air. Tapi penanamnya tetap suka tempat yang panas, cuma medianya aja yang berbeda. Medianya bambu air ini tanah lumpur tepatnya ya, tanah lembek, tanah lumpur gitu, yang lembut, selembut sikapku padamu. Jangan dibiarkan kering, galau dia kalau kering ya, seperti hatiku yang kering, lama tidak kau sirami dengan rindumu, mati nanti dia. Aku yo mati justru ini lah, apa ini guys. Terus penanamannya cukup mudah. Kalau bambu ini apa, bambu air ini di bawah akarnya itu bisa dipisah, terus ditancap ke di media-media yang sudah disiapkan. Medianya tanah lembek tadi yang saya sebutkan. Terus kalau bambu air ini ditaruh di tempat yang panas, dia bisa lebih lurus, tegak, nggak doyong-doyong. Bentar, tak ambil gunting. Kalau misal di tanaman bambu air ini ada batang-batang kering seperti ini, harus dibuang ya, harus dibuang. Pembuangannya cukup dipotongi, dibuangi. Fungsinya salah satunya untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Jadi jangan khawatir kalau misal dipotong terus habis, enggak, slow, dia akan tumbuh lagi. Kalau ini penyiramannya kalau bisa lebih sering. Oh, yang penting itu medianya, tanahnya jangan sampai kering. Bagusnya kalau ini di pot. Beda seperti bambu Jepang, bambu cendani, bambu ampel gitu, beda. Lebih bagusnya di pot. Di pot panjang bisa, atau di pot yang bulat gitu bisa. Terserah, kalau pot sesuai selera ya, selera pemiliknya masing-masing itu. Terus dipangkas rata gitu, atau mau dibentuk segitiga kalau bisa, monggo. Buat hiasan taman gitu, sawang-sawangan, api ya. Next,
Bambu rezeki. Bambu rezeki ini ada 3 warna ya, kuning, putih, sama hijau. Nah ini singkirnya dulu, ini nanti ada hubungannya sama bambu rezeki. Kalau bambu rezeki ini lebih suka tempat yang teduh, dia agak berbeda sama kayak bambu air gitu. Kalau bambu air lebih suka air tapi tetap di tempat yang panas, tapi kalau bambu rezeki itu dia tempatnya teduh, tanahnya cukup lembab aja, jangan sampai lumpur kayak bambu air gitu, jangan busuk. Kalau bambu rezeki dikasih di tempat yang terlalu becek, terlalu lumpur tanahnya. Ada 3 warna bambu rezeki ini, ada hijau, kuning, sama putih. Biasanya bambu rezeki ini tuh hiasan ruangan, bisa dimasukin di dalam ruangan pun bisa, maksimal 10 hari dia harus keluar juga 10 hari kurang lebih. Durasinya di dalam dan di luar ruangan sama ya. Kuat bambu rezeki ini, nggak kena panas juga nggak apa-apa karena dia memang suka tempat yang teduh. Terus cara penanamannya juga mudah, dipangkas, tancep ke urip dia. Bambu rezeki ini tanam di tanah langsung buat taman bisa, terus dibuat indoor dalam ruangan tadi sudah saya bilang bisa, di pot kecil-kecil buat hiasan meja juga bisa. Penyiramannya juga tidak sulit lah, yang penting lembab aja tanahnya. Yang selanjutnya ini ada bambu hoki. Bambu hoki ini, kenapa saya bilang bambu hoki ada hubungannya dengan bambu rezeki, karena memang bambu hoki ini pembuatannya dari bambu rezeki yang dikeraskan, apa jenenge ya, di atoske ngono guys, pokoknya jadinya atos batang ini dikeras. Batangnya ini dari bambu rezeki hijau, bambu rezeki hijau yang kayak gini, sama ya, kelihatan sama ya. Batangnya dikasih sesuatu biar keras, terus dibentuk biasanya. Cara ningsut ya. Terus ini karena memang bahannya dari bambu rezeki ya, penyiraman sama tempatnya juga sama di dalam rumah aja kalau ini sih, karena dia kan lebih ke tanaman hias ya, indoor gitu ya. Di teras gitu bisa, dalam rumah ya tapi tetap keluar beberapa hari sekali keluar. Tanahnya lembab aja buat hiasan-hiasan meja sih kalau bambu hoki ini. Tapi bambu rezeki dan bambu hoki itu juga ada yang mempercayai untuk keberuntungan, namanya juga bambu rezeki, bambu hoki untuk keberuntungan. Kalau jumlah-jumlahnya itu saya kurang paham ya, ada 7, 3 dan lain-lain lah, itu manfaatnya beda-beda. Cuma saya nggak percaya, jadi saya nggak tahu ya, dimaafin ya. Pokoknya saya kasih tahu yang saya tahu aja ya, yang saya nggak tahu ya maaf. Kalau teman-teman misal punya penjelasan lain atau punya pengetahuan lain tentang tanaman bambu, boleh di-share di kolom komentar di bawah ya, biar kita sama-sama berbagi ilmu, sama-sama belajar gitu ya. Sinar Nurseri berbagi ilmu yang ada di Sinar Nurseri. Kalau teman-teman punya ilmu lain ya monggo bisa di-share di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dulu kalau tentang bambu di Sinar Nurseri ya. Pesan saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Angel. Terus jangan lupa juga buat kunjungi website Sinar Nurseri. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya, untuk website, Facebook, Instagram, dan akun sosmed lainnya yang dari Sinar Nurseri. Cukup sekian dari saya. Dadah sobat Sinar Nurseri, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Bye bye.